Halo semuanya, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kita pada hari ini. Dan untuk saat ini, kita memasuki bab yang kedua, yaitu tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Jadi kamu bisa lihat pada gambar pertama, di sana ada kata demokrasi. Ada orang yang tunjuk tangan atau berpendapat. Jadi itu bagian dari yang namanya demokrasi atau mengutarakan pendapat pada gambar awal ini. Dan di sini bisa kamu perhatikan ada peta konsep, yaitu apa saja materi yang akan kita pelajari pada bab 2 ini, yaitu mulai demokrasi di Indonesia, dan bisa kamu lihat lagi di dalamnya lebih detail nanti. Sekarang kita akan mempelajari hal yang pertama pada bab ini, yaitu tentang hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi ini bisa kita katakan apa seperti pengertian atau definisi dari demokrasi tersebut. Di sini yang pertama dikatakan, istilah demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi. Baru negara tersebut, maksudnya di sini negara Yunani, dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan sistem demokrasi modern. Jadi artinya bangsa Yunani kuno sudah menerapkan yang namanya sistem demokrasi modern pada masa abad ke-5 sebelum Masehi tersebut. Di sini juga dikatakan, namun arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18. Jadi tidak bertahan di abad ke-5 sebelum Masehi, ternyata sudah berevolusi atau berkembang yaitu sejak abad ke-18 Masehi, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Jadi artinya tidak hanya di Yunani kuno, akhirnya di negara-negara lain berkembang kembali yang namanya demokrasi ini. Sekarang kita akan melihat yang namanya pengertian dari demokrasi ini secara teoritis. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga artinya di sini sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi di sini dikenal dalam bidang ilmu politik. Jadi dalam ilmu pemerintahan ini dilakukan ya. Karena demokrasi merupakan indikator perkembangan politik suatu negara. Dan di sini kita juga melihat demokrasi itu apa? Yaitu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat dalam arti kekuasaan warga negara. Jadi artinya dalam demokrasi ini rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Sekarang kita akan melihat yang namanya berbagai arti dari demokrasi tersebut. Yaitu yang pertama menurut International Commission of Jurists. Mereka memaparkan demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat dan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi yang diutamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat. Jadi artinya yang dikatakan di sini yang mereka pilih dalam sistem pemilihan yang bebas. Jadi contohnya hampir sama dengan yang namanya pemilu di Indonesia. Memilih presiden atau yang namanya memilih anggota legislatif seperti DPR, DPRD itu merupakan yang sangat condong pada hal ini. Yang kedua itu menurut Abraham Lincoln. Beliau berpendapat demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan government of the people, by the people, and for the people. Yang ketiga ada menurut J.F. Strong. Beliau mengatakan suatu sistem pemerintahan dan mayoritas anggota berasal dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu. Menurut tokoh selanjutnya yaitu Sidney Hook berpendapat
bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Jadi di sini rakyat dewasa menjadi guru kunci demokrasi menurut Sidney Hook. Yang selanjutnya menurut Philip J. Sminter dan Terry Lincoln. Mereka berdua mengatakan suatu sistem pemerintahan dan pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara. Jadi artinya demokrasi di sini sudah ada pemerintah dan pemerintah itu bertanggung jawab kepada kita yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Dan apa sebenarnya inti dari hakikat demokrasi itu? Karena tadi sudah dipaparkan oleh para tokoh. Jadi intinya seperti ini. Hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial politik. Hal ini sesuai dengan 3 pilar penegak demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, government of the people, yaitu artinya pemerintah itu berasal dari rakyat. Karena kenapa? Kita yang memilih mereka. Misalnya anggota DPR berasal dari kita. Baru pemerintahan oleh rakyat atau government by the people, dan pemerintahan untuk rakyat atau government for the people. Jadi artinya mereka bekerja untuk kita, bukan untuk mereka. Jadi, untuk dikatakan sebagai negara yang demokratis, maka ketiga hal ini harus terpenuhi dalam suatu negara. Jadi artinya bagi negara yang mengadopsi demokrasi atau demokratis seperti kita, harus dijalankan 3 prinsip ini. Oke, sekian penjelasan dari Bapak. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa didiskusikan di forum diskusi.